Jadi hari ini gue bakal nge-review sepatu Kompas bareng teman gue nih. Ayo kita review. Nah, ini dia nih. Kita bakal review sepatu Kompas lebih dalam lagi. Brand ini tuh sebenarnya udah ada dari 1998, cuman sekarang ini mereka coba rebranding biar lebih masuk ke ranahnya anak muda. Ada beberapa kategori yang mau kita bahas di sini tuh. Bener. Pertama dari segi Packaging, desain dan shape ya. Terus sama dari segi material. Ya. Nah, materialnya itu ada bahan, stitching, sama identity kayak label dan sebagainya. Detailing-detailing kecil. Detailing kecil. Ini dari packagingnya dulu nih. Kelihatan banget kayak lebih vintage gitu ya. Dia emang pakai bahannya kayak masih raw kardus gitu kan. Kardus. Di atasnya ini ada si logo Kompasnya sendiri. Terus di sini ada information detailnya. Paling kita langsung masuk ke produk. Langsung ke sepatunya aja. Nah, ini kan tadi lo bilang 1998 ya. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip Converse gak sih? Dari shape-nya, silhouette, segala macam, stitching mirip banget sama Converse. Ya, jadi Kompas ini emang nggak mau dibilang terinspirasi dari Converse. Oh, dia nggak mau? Dia pengen lebih deep lagi. Dia tuh emang terinspirasi dari PF Flyer. Dia jauh dari Converse. Shape-shape kayak gini bisa dibilang kategori vintage basketball shoes. Bagian sini nih, ini kayak Nike kalau gue lihat-lihat ya gak sih? Sebenarnya ini kan nama artikelnya kan gazelle. Nah, gazelle ini sebenarnya diambil dari binatang gazelle. Jadi kalau lu belum tahu, Belum pernah denger gue. Nah, jadi kayak semacam rusa, tapi tanduknya mirip kayak gini. Jadi dia terinspirasi dari situ. Ya, uniknya si logo ini tuh udah dipatenin dari tahun 80-an ternyata sama ownernya Kompas ini. Terus di tahun sekitar 90-an baru dikembangin jadi Kompas ini. Jadi sepatu Kompas ini. Mungkin kalau dari lu dulu deh, kalau menurut lu dari si shape-nya gimana nih? Menurut gue overall shape-nya ini oke lah. Cuman, nah di bagian si ankle ini, menurut gue ini terlalu low lah. Jadi kayak kelihatan kalau di on fit itu terlalu slim gitu loh. Terlalu ceper, jadinya. ya? Iya, terlalu ceper. Kalau menurut lu gimana, Bis? Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya gue nggak terlalu merhatiin itunya ya. Kalau gue lebih ngeliatnya di bagian sininya nih. Jadi kayak lekukan sininya. Jadi kayak lekukan sininya dia emang bener-bener ngikutin Di bagian sama depan ya, sini ya. Jadi kayak nggak sempit gitu lah ya. Iya, jadi kayak nggak sempit. Jadi makanya pas gua masuk kaki gua lumayan cukup nge-grip sih di bagian sininya. Jadi overallnya oke sih. Ini nih terbuat dari kanvas ya? Iya, ini dari kanvas. Kanvas, buat gue kalau misalnya brand-brand lokal lain itu biasanya kanvasnya kan terlihat ya kalau gue bisa bilang terlihat murah lah. Tapi ini tuh lumayan tebel bis kalau gue bilang. Dan ini lumayan rapat gitu. Jadi kelihatan kanvasnya tuh solid. Dan kalau misalkan lu lihat di bagian stitchingnya juga emang udah cukup detail ya. Kenapa gue bisa dibilang detail? Karena mereka cukup berani kayak bikin stitchingnya yang nggak stilt, yang emang warna putih. Jadi emang pengen nunjukin sisi kerapiannya. Cuman mungkin kalau misalkan kalian lebih deket lagi, mungkin ada beberapa detail yang minor sih. Minor ya? Kayak quality controlnya mungkin nggak 100% perfect, cuman ya menurut gua oke lah. Identitinya lumayan oke, kayak misalkan di belakangnya ada red tab-nya. Jadi red tab-nya ini kayak kesannya vintage banget, terus nggak ada ini apa sih namanya heel tab ya? Iya, back tab-nya itu nggak ada. Nggak ada back tab-nya, emang nggak ada. Dia cuman identitinya cuman di red tab sama di label di bagian tongnya nih atau di bagian lidahnya. Nah itu menurut gua cukup ngasih kesan klasiknya sih, kesan klasik, terus clean juga ya? Kelihatan clean karena kalau misalkan kalian lihat nggak ada detail kayak bekas potongan si midsole ya? Si midsole-nya kan kalau misalkan gue lihat beberapa sepatu ada yang bener-bener nggak terlalu ngeliatin detail bagian si cleanness-nya itu sih. Nah satu lagi kalau yang gue perhatiin, gue lebih suka warnanya yang off white nih. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu putih, warnanya off white. Terus juga ada half moon toe-nya. Kalau lihat, nah itu nggak full ya? Ya nggak full. Nah itu emang sebenarnya itu yang dibilang terinspirasi dari PF Flyer yang seri yang tadi gue bilang. Karena emang biasanya kan dulu emang ini buat ngelindungin kaki dari olahraga kan. Iya, gue buka-buka di belakangnya sini nih, di red tab-nya ini itu ada tulisan bangga buatan Indonesia cuy. Oh shit. Iya sih. Oh iya. Ada hidden message-nya. Oh, keren. Nah, terus kita lanjut ke bagian insole ya. Insole dalam yang menurut paling gimana nih? Menurut gue paling penting banget dari sepatu itu kenyamanan. Nah, kalau menurut gua di bagian insole ini salah satu kelebihan dari Kompas ini. Ini lumayan empuk. Empuk sih, cuman kan lo udah make nih. Ya, kan yang lebih tahu. Yang gue rasain kan selama gue pakai ini tuh gue sebenarnya ada beberapa brand yang emang mirip-mirip kan desainnya kayak yang siluetnya kayak gini juga ya. Kayak gini. Dibanding semuanya ini tuh lumayan bisa bersaing sih kayak pas gue pakai empuk terus kayak gue coba bener-bener seharian
itu tuh mulai dari si grip si kaki gua nggak terlalu sakit, terus dan yang pasti kenyamanan kakinya pas gua beraktivitas itu tuh nggak bikin sakit sih, nggak bikin pegel juga ya. Dan ini emang benar-benar jujur pengalaman pribadi, maksudnya nggak buat-buat, nggak berbayar dan segala macem, karena emang mau nunjukin benar-benar kualitas lokal tuh udah cukup bisa bersaing. Jadi kita tinggal perbagus exposure-nya kan. Di bagian dalamnya ada beberapa tulisan ya. Iya, ada Vulcanized Footwear Company nih. Nah, buat kalian pada tahu nggak sih sebenarnya Vulcanized itu apa gitu loh? Kayak Converse Off-White ya kan di midsole ada tulisan Vulcanized-nya. Vulcanized itu adalah proses pematangan karet mentah di antara outsole sama uppernya dengan cara dimasak di dalam oven tabung besar 120 derajat selama 1 jam. Nantinya rubber sama lemnya itu benar-benar merekat sama si upper sama outsole-nya. Jadi benar-benar kuat lah, nggak gampang-gampang kayak nganga-nganga gitu lah ya. Benar-benar lumayan ilmu baru ya. Jadi itu arti dari Vulcanized itu sendiri. Bener banget ya. Jadi emang Vulcanized ini sebenarnya udah lama banget dan jauh sebelum diaplikasiin ke industri sepatu. Dulunya itu ditemuin sama Charles Goodyear awalnya untuk bikin ban mobil. Goodyear yang ban itu? Benar, awalnya bikin ban mobil. Nah dari situ dikembangin ke industri sepatu yang sampai sekarang ini diaplikasiin ke sepatu kayak Converse juga kayak gitu ya. Banyak brand-brand gede dan brand lokal juga di sini Vulcanized. Dan dari segi desain ini tuh nggak cuma warna hitam doang. Ada warna putih, tapi ini logonya warna merah. Terus nggak juga cuman pendek doang, dia ada seri yang midnya juga ya? Midnya dari berbagai warna. Ini tuh harganya berapa sih bis? Untuk harga sepatu yang low ini itu tuh di harga 248.000. 248? Nah, kaget kan lu? Gue juga kaget banget awalnya kayak ngelihat anjir. Nah ini nih yang namanya quality over price yang menurut gua. Jadi kayak kualitas di atas harganya. Nah kalau misalkan kalian tahu juga sebenarnya ini tuh harganya itu ada teori konspirasinya nih gitu. Jadi 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 4? 8. 2, 4, 8. Ada Illuminati juga tuh anjing. Buat reference kalian juga. Habis ini kita ada outfit ya? Ya, habis ini ada outfit. Bisma bakal make. Jadi buat reference kalian juga kalau mau beli, segitu aja videonya. Terus di-share ke teman-teman kalian juga. Betul. Siapa tahu aja ada yang mau coba sepatu lokal dengan harga di bawah 300.000, 250.000 masih kembalian 2.000 buat parkir. Iya. Jangan lupa di subscribe ke channel Urban Sneaker Society, di komen juga di bawah pendapat kalian tentang sepatu ini. See you on the next video. Bye.